Halo, sahabat setia Kisah Inspirasi. Terima kasih sudah kembali dan meluangkan waktu untuk mendengarkan. Di channel ini, kita berbagi cerita tentang luka yang dipendam, tentang harapan yang hampir padam, dan tentang kekuatan untuk tetap bertahan. Semoga kisah kali ini bisa menemani dan menguatkan hatimu, apapun yang sedang kamu hadapi. Pernah kebayang gak sih ada sebuah legenda yang saking kuatnya, namanya sampai diabadikan jadi sirkuit balap kelas dunia? Nah, hari ini kita bakal ngebongkar kisah pengorbanan, cinta, dan warisan abadi dari Putri Mandalika. Coba deh lihat, di tengah indahnya Pulau Lombok, berdiri megah sirkuit internasional Pertamina Mandalika. Keren banget kan? Trek kelas dunia dengan pemandangan langsung ke samudra. Namanya emang kedengaran indah, dan ternyata ada alasan yang kuat banget di baliknya. Soalnya, nama Mandalika itu lebih dari sekedar nama. Nama ini punya akar dari sebuah cerita rakyat suku Sasak yang diwarisin turun-temurun. Sebuah kisah yang jadi jantung dan jiwa dari tempat ini. Oke, biar kita paham ceritanya, yuk kita mundur dulu ke masa lalu, ke sebuah kerajaan makmur di pesisir selatan Lombok. Alkisah, di Kerajaan Sekar Kuning, hiduplah seorang putri bernama Mandalika. Dia ini putri satu-satunya dari Raja Tonjeng Beru dan Ratu Dewi Seranting yang bijaksana. Di bawah pimpinan mereka, kerajaannya damai, rakyatnya sejahtera, dan Mandalika ini jadi permata hati negerinya. Yang bikin Mandalika ini spesial tuh bukan cuma karena parasnya yang cantik, tapi dia terkenal banget karena kebaikan hatinya yang luar biasa. Dia sopan, ramah, dan gak pernah sama sekali mandang rendah rakyatnya. Nah, sifat-sifat inilah yang bikin namanya harum sampai kemana-mana. Tapi ya gitu, ketenarannya yang harusnya jadi berkah, malah membawanya ke sebuah dilema yang mengerikan banget. Berita tentang kecantikan dan kebaikan hati Putri Mandalika ini nyebar luas banget. Puluhan pangeran dari berbagai kerajaan, baik yang dekat maupun yang jauh, datang silih berganti buat melamarnya. Mereka bawa hadiah emas dan sutra yang nggak kehitung jumlahnya. Sayangnya, persaingan para pangeran ini cepet banget berubah jadi nggak sehat. Bukannya nunjukin karisma, mereka malah saling sombong, saling ngejelekin kerajaan lain, dan yang paling parah, mereka ngancam bakal perang kalau lamaran mereka ditolak. Wah, kerajaan Sekar Kuning jadi terancam diserang dari segala penjuru. Nah, disinilah inti masalahnya. Putri Mandalika dihadapkan pada pilihan yang mustahil. Kalau dia milih satu pangeran, perang besar bakal pecah, dan rakyatnya yang jadi korban. Tapi kalau dia nolak semuanya, kerajaannya tetap aja bakal diserang. Tujuannya dia kan kedamaian, sementara para pangeran itu cuma mikirin ego mereka sendiri. Di tengah kebingungan dan ketakutan yang melanda, Mandalika tahu dia harus bikin keputusan yang bakal mengubah segalanya. Setelah diskusi sama orang tuanya yang bijaksana, Mandalika pun bersemedi untuk mencari petunjuk. Akhirnya, dia dapat jawaban dan langsung mengundang semua pangeran plus rakyatnya ke pantai Seger pada waktu yang udah ditentuin. Seluruh negeri nahan napas, nungguin apa keputusannya. Pas fajar menyingsing di puncak tebing yang menghadap ke lautan, Mandalika dengan lantang ngumumin keputusannya. Dia bilang, dia nerima semua lamaran. Jelas, semua orang kaget. Terus dia jelasin kalau dia nggak bisa milih satu orang pun. Karena itu cuma akan bawa kehancuran dan penderitaan buat seluruh rakyatnya. Terus, dia ngucapin kata-kata terakhirnya. Dia bilang kalau dirinya bukan milik satu pangeran, tapi milik seluruh rakyat dan negerinya. Dan, sebelum ada yang bisa mencegah, Putri Mandalika melompat dari tebing ke dalam amukan ombak, mengorbankan dirinya sendiri demi perdamaian. Tubuhnya emang mungkin udah hilang ditelan ombak, tapi warisannya justru baru aja dimulai. Gak lama setelah sang putri menghilang, tiba-tiba muncul ribuan cacing laut warna-warni dari dalam samudra. Rakyat percaya kalau cacing-cacing ini, yang mereka sebut nyale, adalah jelmaan dari Putri Mandalika. Nah, dari peristiwa inilah lahir tradisi yang kita kenal sebagai bau nyale. Dan yang bikin makin takjub, nyale ini cuma muncul setahun sekali. Tepat di tanggal 20 bulan ke-10 kalender Sasak, hari yang sama persis saat Putri Mandalika terjun ke laut.
Kemunculan mereka ini dianggap sebagai tanda kembalinya sang putri untuk menepati janjinya pada rakyat. Ini nunjukin banget gimana pengorbanan Mandalika terus memberi kehidupan. Festival Bau Nyale sampai hari ini penuh dengan ritual dan pertunjukan seni. Semuanya buat menghormati sang putri. Kalau nyale muncul banyak, itu diyakini sebagai pertanda panen padi bakal sukses. Cacing ini bahkan dimakan dan dijadiin pupuk. Benar-benar bawa kemakmuran. Persis seperti yang diinginkan sang putri. Jadi apa pelajaran yang bisa kita ambil? Dari Putri Mandalika, kita belajar tentang pengorbanan dan kepemimpinan sejati. Dari orang tuanya, kita belajar soal kebijaksanaan. Dan dari para pangeran, kita diingatin kalau keserakahan dan ego itu ujung-ujungnya cuma kehancuran. Legenda Putri Mandalika ini lebih dari sekedar cerita rakyat. Ini adalah pengingat abadi tentang kekuatan pengorbanan tanpa pamrih. Kisahnya ninggalin kita dengan satu pertanyaan yang dalam banget. Sejauh mana kita rela berkorban demi kebaikan yang lebih besar?